Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar video ini diposting 5 hari yang lalu mengenai peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberitahukan di bagian awal dulu bahwa video ini memang seperti ini adanya, tidak ada suara, tidak ada narasi yang memberitahukan kepada kita mengenai satu persatu tentang yang ada dalam rekaman video ini teman-teman. Jadi saya menduga orang yang merekam ini hanya merekam saja teman-teman, tetapi bagaimana saya mengetahui bahwa ini yang dialami oleh saudara kita beragama Kristen di Nigeria? Karena dari judulnya Bapak Ibu ya, dari judulnya ini sudah menjelaskan. Jadi lalu kemudian videonya itu direkam begitu saja, tidak ada narasi yang membahasnya secara spesifik. Tapi mari sama-sama kita bisa melihatnya teman-teman. Kalau kita memperhatikan di video ini ya, jadi di sini itu ada ya peti-peti mati Bapak Ibu semua. Lalu kemudian ada warga yang nampaknya sedang menangisi keluarga mereka yang menjadi korban dari tindakan genosida yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan keberadaan orang-orang Kristen yang ada di Nigeria Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada seorang bapak-bapak yang membawa satu selebaran Bapak Ibu ya, dengan meminta keadilan perihal yang dialami oleh saudara kita di sana. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah pemakamannya. Jadi peti-petinya ini Bapak Ibu digabung ya pada satu lubang tanah yang sudah digali. Jadi bukan lagi satu-satu tapi digabung semua Bapak Ibu. Karena memang kalau teman-teman ingat ya, di video kita sebelumnya sudah ada tuh satu orang ya dari Nigeria yang merupakan seorang pastor menjelaskan bahwa jadi hampir tiap hari di sana Bapak Ibu terjadi pembantaian terhadap orang-orang yang beragama Kristen. Ya. Jadi ini kondisinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ya, ini adalah warga. Sekali lagi teman-teman saya ingatkan ya, jadi saya bernarasi seperti ini karena memang tidak ada narasi yang disampaikan secara khusus dalam video ini. Jadi orang yang membuat rekamannya itu merekam begitu saja Bapak Ibu ya. Nah ini sepertinya Bapak Ibu sedang ada ya warga yang menangisi keluarga mereka. Nah, ini kondisi di pinggir-pinggir jalan, ini perkumpulan warga, dan ini semua saya menduganya adalah warga-warga yang beragama Kristen Bapak Ibu ya. Jadi mereka sedang bersedih. Aduh kasihan Bapak Ibu. Coba kita lihat sama-sama di sini ya. Ini, jadi ini luas sekali Bapak Ibu, ini di lahan terbuka. Jadi mereka mengantar anggota keluarganya yang menjadi korban dari tindakan genosida oleh kelompok. Salah satu diantaranya itu teman-teman, dalam penjelasan salah seorang pendeta dari Nigeria adalah Boko Haram ya teman-teman. Mungkin juga bisa lihat itu di dalam beberapa ulasan. Ini juga sudah dibahas ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, jadi inilah kondisi yang terjadi di sana, dan tentu Bapak Ibu ini sesuatu yang sangat memilukan sekali. Dan kemana orang-orang yang selama ini bersuara perihal kemanusiaan? Teman-teman Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria ini, seperti dalam video yang kita lihat sama-sama ini sesuatu yang sangat-sangat memilukan dan menyedihkan, dan sudah selayaknya sepatutnya mereka dibela, disuarakan perihal yang mereka alami supaya ini bisa berhenti. Memang kemarin teman-teman ada seorang pastor ya, ada seorang pendeta yang saya pikir beliau itu berani sekali, bahkan itu kemudian videonya menjadi viral. Teman-teman bisa memperhatikan di sesi sebelum ini, yang mana beliau menyuarakan bahkan menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar melihat kondisi mereka di sana. Ia menyuruhkan bahwa kami orang-orang Kristen yang ada di Nigeria, kami diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan banyak dari kami yang kehilangan nyawa, kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal ataupun rumah. Dan juga dia mengatakan seolah-olah pemerintah tidak peduli perihal peristiwa-peristiwa yang mereka alami itu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, tentu ini sesuatu yang teramat menyedihkan. Dan oleh karena itu, bila mana waktu-waktu belakangan ini kita seringkali mendengarkan istilah wah ada genosida oleh Israel kepada warga Gaza ya, walaupun sebenarnya dalam statement-statement yang disampaikan oleh pihak Israel bahwa yang mereka lakukan penyerangan itu bukan untuk masyarakat Gaza, tapi bagian dari perlawanan terhadap Hamas. Karena itu kan teman-teman mungkin juga sudah lihat ya beberapa waktu yang lalu itu ketika Israel mau menyerang Hamas di jalur Gaza, kan mereka kasih ya ribuan Bapak Ibu, ratusan ribu selebaran kertas untuk memberitahukan kepada warga bahwa mereka harus segera meninggalkan ataupun keluar dari area yang hendak dilakukan penyerangan oleh pihak Israel. Tapi teman-teman sekalian ya, apa yang kemudian bisa kita harapkan, semoga seruan-seruan dan dengan viralnya video-video seperti ini mengenai kondisi yang terjadi. Nah ini Bapak Ibu ya, coba kita lihat di sini. Waduh, ini kondisi masyarakatnya teman-teman. Ya kondisinya ini masyarakatnya berada dalam tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu kalau berada dalam tekanan yang seperti ini, tidur pun susah.
Makan pun susah Bapak Ibu. Belum lagi mereka yang memikirkan anggota keluarganya. Belum lagi mereka yang memikirkan bagaimana cara aman malam hari ini, siang ini, sore ini. Kebutuhan pasti juga akan sangat sulit Bapak Ibu. Karena tidak bisa bekerja. Dan ini katanya sudah berlangsung sekian tahun. Dari 2009. Beberapa tahun belakangan ketika ada pemberitaan mengenai ini, tadi saya coba cek ya. Memang ada Bapak Ibu, tapi tidak intensif. Ya, diberitahukan saja Bapak Ibu, lalu selesai. Oleh karena itu teman-teman, kawan-kawan sekalian, mohon ya bantuannya supaya kita harus menyuarakan ini juga, memviralkan ini, supaya dunia melihat apa yang terjadi dialami oleh saudara-saudara yang berada di sana. Dan juga diuraikan yang menjadi korban itu kawan-kawannya, tidak selalu orang-orang yang beragama Kristen. Tapi mayoritasnya yang menjadi korban itu, yang sepertinya sengaja dijadikan sebagai sasaran, adalah orang-orang yang beragama Kristen. Wah, ini sesuatu yang sangat memilukan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Jadi kita harus terus menyuarakan hal ini. Karena kita ada di Indonesia teman-teman ya. Kita nggak bisa berbuat lebih banyak. Tapi puji Tuhan luar biasa di era digital sekarang ini, sosial media yang luar biasa ini kan bisa memberikan informasi kepada siapapun yang ada di luar sana. Sehingga kemudian ya pihak-pihak yang berwenang, yang punya sumber daya, yang punya resource Bapak Ibu untuk melakukan preventif, tindakan-tindakan pencegahan ataupun melindungi masyarakat yang ada di sana, ini bisa diupayakan. Ya memang kemarin saya lihat ada pendeta yang kemudian menyampaikan ini kepada para pemimpin dunia supaya mereka memberikan perhatian dan melindungi, menjaga mereka yang ada di sana. Karena ini ngeri Bapak Ibu, ngeri sekali ini terjadinya kan hampir tiap hari ada korban, hampir tiap hari Bapak Ibu. Waduh, bayangkan Bapak Ibu kalau ini ya terjadi, dialami oleh kita ya. Ini sangat memilukan sekali teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan tadi dalam video itu. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan? Salah satu diantaranya adalah mari terus menyuarakan hal seperti ini, bagikan ke sosial media, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian ya berikan suara-suara ataupun doakan mereka ya, supaya kemudian Tuhan yang campur tangan menjaga dan melindungi umatnya, dan ada solusi yang paling konkret, yang paling nyata agar ini benar-benar berhenti Bapak Ibu. Satu harapan yang paling utama saat ini untuk keadaan situasi yang seperti ini adalah pembantaian itu berhenti. Pemerintah Nigeria harus bisa menjamin dan memberikan perlindungan kepada warganya. Kalau kemudian saya lihat kemarin tuh pendeta menyampaikan bahwa justru pemerintahnya Nigeria ini malah kemudian terkesan tidak peduli ya, dan hanya berkata bahwa oh ini memang wilayah-wilayah tertentu sudah dikuasai oleh mereka-mereka yang memberontak, yang anti terhadap pemerintah dan segala macamnya. Tapi kan pada dasarnya itu masih wilayahnya mereka. Maka mereka bertanggung jawab untuk menjaga, melindungi segenap warganya. Dan saya merasa harusnya para pemimpin dunia pun juga ya, mereka-mereka yang bersuara mengecam Israel harusnya juga melihat hal seperti ini.